Menyambut hari ulang tahun ke-732 Kota Surabaya, semangat gotong royong berkobar di Kedung Baruk. Ratusan warga RT 1 hingga RW 4 Kelurahan Kedung Baruk, Rungkut, bersama karyawan PT Asia Pramulia bergerak serentak membersihkan lingkungan. Aksi ini digelar hari Minggu 25 Mei 2025, melibatkan 1.000 relawan, fokus pada pembersihan saluran air dan gorong-gorong untuk ciptakan lingkungan sehat jelang hari jadi Kota Pahlawan. Tak sekadar bersih-bersih, PT Asia Pramulia konsisten jalankan program CSR di wilayah operasionalnya. Direktur Utama Riki Winoto turun langsung bersama 70 karyawan seraya menegaskan komitmen berkelanjutan perusahaan. Selamat pagi Pak Riki. Ya, selamat pagi Pak. Boleh dijelaskan Pak acara hari ini Pak tentang apa tujuannya? Ya, jadi seperti sebelum-sebelumnya kita rutin melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi warga sekitar. Karena bagi Asia Pramulia sendiri kegiatan seperti ini kita sudah lakukan beberapa kali dan memang tujuannya apapun yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Hari ini kita lakukan bersih-bersih di area Kelurahan Kedung Asem sekitar perusahaan kita PT Asia Pramulia. Ya. Untuk bentuk keterlibatan dari perusahaan sendiri sama mana Pak? Jadi kalau keterlibatan perusahaan kita nggak cuma hari ini aja, sebelum-sebelumnya kita ada kegiatan-kegiatan terkait program stunting dan lain sebagainya. Kemudian tiap bulan kita rutin memberikan bantuan bagi warga-warga yang kurang mampu berupa sembako dan lain sebagainya. Jadi untuk yang kali ini kita mensponsori segala kebutuhan untuk kegiatan bersih-bersih untuk memperingati hari ulang tahun Surabaya. Seperti itu Pak. Terus untuk target atau harapan ke depan bagaimana Pak? Jadi harapan ke depan kita berharap bahwa Asia Pramulia tidak hanya bermanfaat bagi internal Asia Pramulia sendiri, tetapi semakin besar Asia Pramulia, semakin besar manfaat buat warga sekitar Kedung Asem. Kolaborasi ini juga jadi strategi cegah penyakit seperti demam berdarah dengue. Menurut Lurah Ina, kerja bakti rutin 3 bulan sekali dan dukungan perusahaan adalah kunci wujudkan Kedung Baruk bebas kumuh. Sebagai apresiasi, PT Asia Pramulia menerima sertifikat penghargaan simbolis. Pagi Bu Ina. Pagi Bapak. Ya, bisa dijelaskan kegiatan hari ini Bu? Kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan kerja bakti yang disponsori oleh PT Asia Pramulia untuk menyambut hari jadi Kota Surabaya. Kami semua berkomitmen untuk bersih-bersih wilayah dengan harapan kedepannya semakin bersih di wilayah Kelurahan Kedung Baru dan warganya juga sehat, dan semua warga yang di wilayah Kedung Baru kami berkomitmen merasa kenyamanan dengan kebersihan dan keguyupan dan kerukunan antara Asia Pramulia dengan warga di sekitar. Selama ini CSR dari Asia Pramulia untuk warga Kedung Baruk apa saja ya? Mulai dari bantuan berupa sembako untuk warga yang tidak mampu, khususnya warga miskin, dan juga bantuan susu untuk warga yang membutuhkan seperti stunting. Setiap bulan PT Asia Pramulia selalu berkolaborasi dengan kelurahan untuk membantu warga di sekitar yang ada di wilayah Kelurahan Kedung Baru. Ini pihak yang terlibat berapa aja Ibu? Yang terlibat kurang lebih ada hampir 1.000 warga nanti untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti. Serentak ya Bu? Serentak dari RW 1 sampai dengan RW 4. Semua turun warga ikut berpartisipasi untuk melaksanakan kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing terutama, dan juga untuk bapak-bapak daripada turun ke saluran untuk mengeruk bahan-bahan sampah yang ada di saluran. Harapan ke depan Insya Allah ini akan berkelanjutan antara Asia Pramulia dengan kelurahan untuk selalu menggerakkan warga untuk melaksanakan kegiatan. Riki Winoto selaku Direktur Utama Asia Pramulia menyebut aksi ini sebagai kado kecil untuk Surabaya. Sinergi masyarakat, swasta, dan pemerintah di Kedung Baruk jadi contoh nyata langkah menuju kota yang maju, peduli lingkungan.
Semangat gotong royong ini diharapkan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Dengan partisipasi massal dan komitmen berkelanjutan, Kelurahan Kedung Baruk membuktikan kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama. Dari Surabaya, kami laporkan selamat ulang tahun ke-732 Kota Pahlawan. Motor hebat, kuat, no debat. Salam semakin di depan. Pada hari ini di Kota Semarang, teman-teman media berkesempatan untuk merasakan touring perdana Gear Ultima. Bakal banyak keseruan dari teman-teman media, bisa merasakan canggihan dan kelebihan dari Gear Ultima. Begitupun juga akan merasakan bahwa motor Matic multiguna ini akan punya banyak kelebihan seperti utility yang akan dimanfaatkan oleh teman-teman media. Kita udah belanja banyak banget, ada perabotan rumahnya, corong tuh, sama ada beberapa sembako. Ini saya akan masukin ke dalam bagasinya Yamaha Gear Ultima, karena memang bagasi itu gede. Biaya Rp125.000 disuruh belanja banyak dan tenang, pakai Gear Ultima. Ada 2 gantungan ya di sini, bawa barang jadi praktis banget. Jika masih kurang, di bawah jok juga ada bagasi. Lumayan, 18 literan. Masih muat barang banyak di sini. Di sini juga ada rear carrier-nya ya, bisa untuk memaksimalkan barang belanjaan. Contohnya bisa pakai tas seperti ini. Bawa barang jadi lebih praktis. Gear Ultima, praktis, no debat. Saat ini saya sedang menghadiri acara Yamaha Gear Ultima Media Test Track yang diadakan oleh Yamaha dengan rute dari Yamaha Flagship Shop Semarang menuju ke ini kawasan Ungaran. Dan jalur yang dilalui lengkap banget ya, dari jalur perkotaan yang padat, termasuk juga naik turun. Tadi melewati salah satu jalur yang asik, nanjaknya mantep banget, yaitu di Jalan Baru Ugin. Nah, dari situ ketahuan bahwa performa mesin dari hybrid Blue Core dari milik Gear Ultima ini ternyata mumpuni banget buat diajak nanjak-nanjak. Jadi dengan torsi yang besar ya, 10,6 Nm, gampang banget membopong motor yang bobotnya 95 kg ini untuk naik ke sini. Jadi tidak ada hambatan lah, gampang enteng aja. Dan tenaganya 8,3 horsepower juga menurut saya sudah cukup banget. Jadi kalau buat harian sih saya rasa Gear Ultima ini selain fungsional ya, punya fitur lengkap banget, tenaganya juga udah oke sih. Gear Ultima, performa kuat, no debat. Soal buat quality, ini motor termasuk yang bagus. Gap bodinya rapat dan rangkanya pakai pipa tubular bergaransi 5 tahun. Dan yang pasti behelnya nih besi, dan dia ada tambahan belakangnya jadi buat angkut-angkut barang ini pastinya kuat banget. Gear Ultima, kualitas no debat. Halo, saya Bagas Satrio dari Media Outlet Max dan saya sudah mencoba Yamaha Gear Ultima Hybrid paling baru ini di daerah Kota Semarang. Dengan rute sejauh 70-an kilometer dan nanjak-menanjak, Yamaha Gear Ultima Hybrid ini memiliki mesin Blue Core Hybrid 125cc yang memiliki torsi 10,6 Nm yang dapat diandalkan untuk nanjak-menanjak dan bisa mencatatkan konsumsi bahan bakar sebesar 74,5 km per liter. Bener-bener bikin kaget banget, irit, no debat nih motor. Gear Ultima, irit, no debat. Gear Ultima, motor hebat, kuat, no debat. Yamaha
Data mengejutkan dalam riset kesehatan dasar 2018 dan survei kesehatan Indonesia 2022 menyebutkan hanya 2,8% masyarakat yang menyikat gigi secara benar. Padahal ini kunci mencegah masalah gigi dan mulut. Laporan lengkap dari tim Suara Jatim dan Kabarnet TV melaporkan dari tempat peluncuran bus periksa gigi keliling oleh PT Lion Wings dan PDGI di Surabaya 15 Mei 2025. Angka 2,8% ini menjadi alarm serius, mengingat gigi dan mulut adalah gerbang kesehatan tubuh. Cara sikat gigi yang tepat dengan durasi minimal 2 menit dan teknik menyeluruh bisa cegah karies hingga penyakit sistemik. Edukasi harus masif, terutama di daerah terpencil. Solusi konkret dihadirkan melalui bus ini. Dilengkapi intraoral kamera dan area edukasi interaktif, warga bisa periksa gigi gratis sekaligus belajar cara merawatnya. Kolaborasi PDGI dan Lion Wings ini menargetkan 10.000 masyarakat di 15 kota hingga akhir 2025. Banyak masyarakat baru ke dokter gigi saat sakit gigi parah, padahal pencegahan sejak dini jauh lebih efektif. Melalui program Gigi Kuat Indonesia, PT Lion Wings ingin ubah pola pikir ini. Apakah di satu kota aja, Pak, ke depan seperti apa Pak dengan lain? Tadi saya sudah bicara dengan klien akan dikembangkan tidak bisa selesai. Karena saya memang kondisi sekarang dengan akses yang masih belum merata. Bahkan di kota-kota besar pun akses lain masih kurang. Itu plus ada di alternatif yang bagus ya. Karena memang hanya 5% orang yang mendapatkan akses dari kita. Yang kedua, masyarakat itu ke dokter itu takut biaya biasanya. Dengan adanya prosedur ini bisa meringankan dan menimbulkan keberanian. Walaupun ada BPJS kesehatan, ternyata mereka belum meningkatkan banyak hal ya, menjadikan orang yang memutuskan mengambil satu layanan itu kan berbagai faktor. Itu salah satunya memang takut ada nggak tetap dia yang memberikan edukasi warga, lingkungan, tapi salah satunya memang ada nggak akses layanan terdekat. Tingkatkan kesadaran merawat gigi, dimulai dari keluarga. Jangan lupa kunjungi bus periksa gigi keliling jika ada di kota Anda. Sekian berita hari ini, mari bersama jaga kesehatan gigi untuk Indonesia yang lebih sehat. Saya Handi Cahyono melaporkan untuk Suara Jatim dan Kabarnet TV. Terima kasih. Saya spesialis untuk mau bekal ke saya nanti.
Ubaya menjadi tuan rumah Slalom Goes to Campus, ajang kolaborasi industri otomotif dan universitas untuk mencetak bakat muda di dunia motorsport. Simak liputannya. Di sini, di lapangan kampus Ubaya, ratusan mahasiswa antusias mengikuti pelatihan slalom mobil menggunakan simulator. Acara ini tidak hanya tentang balap, tapi juga talent scouting untuk mencari calon peslalom profesional. Kolaborasi antara Zero Trip Racing School, Asri Motor Toyota, dan Pertamina Patraniaga fokus pada edukasi teknik slalom serta keselamatan berkendara. Mahasiswa terbaik berpeluang dilatih langsung oleh tim nasional. Tak menutup kemungkinan bakal direkomendasikan ke kejuaraan resmi. Sekolah dan ke kampus-kampus. Nah, ini merupakan kampus pertama yang kita datangi. Semoga di sini bisa hadir bibit-bibit baru, teman-teman rekan-rekan pencinta slalom yang mungkin